semangat pagi. Semangat pagi. Semangat Ya. pagi. Cara-cara untuk bisa menjadi seorang yang sukses dalam kehidupan ini. Saya tahu teman-teman, setiap orang itu selalu punya satu tujuan, satu prinsip yang ingin dia mau sukses. Tidak ada orang dalam kehidupan ini yang nggak mau sukses. Semua mau sukses. Ya, kalau kita mau tanya pengemis juga dia bilang mau kaya nggak? Dia juga pasti akan bilang iya, saya juga mau kaya. Ya, tapi kenyataannya tidak semua orang bisa melakukan itu dengan sesungguhnya. Ya, dan banyak orang nggak mudah konsisten terhadap prinsip untuk kesuksesannya dia itu, untuk memegang teguh itu. Ya, kadang-kadang dalam kita bisa mencapai tujuan hidup ini sama seperti kita sekarang di Maximek lah. Ya, kita mengajak orang, mengundang orang, kita nggak bisa, mungkin orang itu tidak hadir atau tidak memenuhi undangan kita ya. Tantangan begitu banyak. Kita akan selalu menemui tantangan yang bisa membuat kita itu jadi goyah gitu. Yang membuat diri kita itu jadinya tidak bergairah, tidak semangat gitu. Ya. Nah, saya kasih contoh misalkan ini. Kalau kita punya target, katakanlah Anda punya target, kita punya promo kan, mau pergi ke Bali. Ya, mau pergi ke Bali. Nah, saya targetkan diri saya harusnya dalam 3 bulan saya sudah bisa mencapai ini. Kenapa? Karena mencari grup 15 orang kiri dan kanan itu menurut saya dibilang mudah juga tidak, memang kalau tidak dikerjakan, dibilang sulit juga tidak. Karena itu menurut saya bisa dijabarkan dengan secara angka. Tapi karena kita sering menunda, ya udahlah nanti saja dulu, masih ada waktu. Akibat yang terjadi adalah kita tanpa sadar membiarkan waktu kita terus berlalu dan kita tidak mendapatkan hasil. Gitu. Nah, itu satu contoh sebetulnya contoh dari perilaku kita sendiri. Yang namanya wujud dari suatu sikap, suatu perilaku, suatu karakter yang menyabotase diri kita sendiri. Nah, kalau andai kata kita selalu menyabotase diri kita, ini akan selalu menghambat kemajuan kita, teman-teman. Nah, saya melihat ada beberapa hal ya, sifat-sifat atau karakter atau kebiasaan buruk yang bisa menghambat Anda untuk sukses dalam hidup ini. Tidak hanya melalui bisnis Maximek, dimanapun Anda, kalau Anda selalu punya karakter begini, teman-teman Anda tidak akan maju dalam kehidupan ini. Ya, karakternya apa saja ya? Tolong Anda pelajari, tolong Anda ingat, karena ini yang membuat saya juga dulu begitu. Kalau tidak maju di dalam kehidupan ini, setelah dianalisa, ya karakter-karakter ini yang sebetulnya ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita nggak mau keluar dari itu, sulit kita berkembang maju. Akhirnya kita hanya statis, diam di tempat. Hanya sekedar jalani hidup, teman-teman. Ya. Nah, yang pertama adalah, kalau Anda mau maju di dalam hidup ini, Anda harus punya satu sikap, jangan suka menunda-nunda. Orang yang suka menunda-nunda, itu sudah menjadi kebiasaan. Akibatnya dia tanpa sadar, waktu berlalu. Dan ini survei, teman-teman. Saya katakan ini. Memang di Indonesia tidak pernah diadakan survei ini. Tetapi di Amerika pernah diadakan satu survei. Pada orang-orang yang sudah usia sepuh, sekitar 70-75 tahun yang mereka masih hidup. Mereka ditanyakan, kalau andai kata Anda diberi suatu keajaiban, kembali ke masa muda, apa yang Anda mau kerjakan? Mereka semua rata-rata 75% bilang bahwa saya akan serius sama hidup saya untuk menjalankan apa yang saya inginkan. Nah, itu artinya sepanjang hidup kita, kebanyakan kita itu suka menunda, dan menunda. Akibatnya tanpa sadar umur Anda bertambah. Anda nggak bisa lagi kembali ke berikut. Nah, inilah yang kebiasaan kita yang sangat sebetulnya merugikan kita. Kalau andai kata Anda bisa cepat, kenapa Anda menunda? Kenapa Anda menunggu gitu kan? Kalau bisa dalam masa muda kita bisa cepat sukses, kenapa kita mesti nunggu tua baru kita sukses? Memang nggak salah, tetapi kalau Anda benar bisa sukses pada usia tua. Tapi kalau kebiasaan Anda terus menunda, belum tentu pada usia tua pun atau pada menjelang kematian Anda nggak mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Jadi mulai hari ini, saya saran sama teman-teman. Apapun dalam kehidupan Anda, yang Anda jalankan.
khususnya di dalam Maximax, miliki satu sikap untuk selalu bergerak kepada tujuan hidup Anda. Jangan suka menunda. Memang kadang-kadang ada hal kita merasa loyo, merasa tidak semangat, merasa jenuh, dan lain sebagainya. Betul, saya juga alami kok. Bukannya Anda saja, kita sama-sama manusia terdiri darah dan daging, teman-teman. Tetapi kalau saya mau ngikutin itu, ya biasanya saya lakukan begini. Kalau Anda kata saya lagi sedang malasnya, oke, saya jalankan dulu malasnya itu. Tapi saya nggak lama-lama. Ya, namanya motivator kan, jadi bisa memotivasi diri sendiri gitu kan. Jadi saya nggak lama-lama, teman-teman. Setelah itu, karena saya punya satu mimpi, ada satu tujuan, ada dream books-nya, ada buku impian saya, maka saya kembalikan lagi gitu, yang bisa menggairahkan saya. Contoh misalkan saya melihat foto-foto anak saya. Saya melihat rumah impian saya. Saya masih ingin mewujudkan itu. Saya ingin mewujudkan untuk bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang menjadi keajaiban-keajaiban dunia. Bukan keajaiban 7 keajaiban saja ya. Tapi yang benar-benar mirip seperti orang katakan itu, kalau Anda hidup menyesal saja. Kalau Anda nggak bisa mengunjungi tempat-tempat itu, yang seperti surga itu. Nah, itu teman-teman. Jadi kembali ke sana, kembali kepada di mana Anda bisa menjadi ada bara api menyala di dalam diri Anda kembali. Apa itu yang menjadi kuatnya? Anda boleh pikirkan, teman-teman. Kalau saya diamkan begini, nanti saya tidak bisa sekolahkan anak saya. Saya tidak bisa mengumrohkan orang tua saya. Saya tidak bisa membuat orang tua saya bangga kepada diri saya. Atau saya tidak bisa membuat istri saya yang sudah saya janjikan untuk bisa keliling dunia. Apa itu yang sangat kuat yang Anda memang ingin wujudkan? Nah, disitulah Anda bisa kembali. Ketika Anda sedang loyo, sedang menunda-nunda, dan Anda pikirkan itu kembali. Nah, yang kedua, teman-teman, sifat apa? Karakter apa? Ya, perilaku apa yang bisa membuat kita juga nggak? Yang kedua itu adalah kita ini nggak bijak kadang-kadang mengelola sumber daya kita. Sumber daya itu apa? Sumber daya itu kita ini sebetulnya memiliki modal apa sih? Modal dari kemampuan kita. Kita ini punya waktu, punya keterampilan, punya sesuatu yang mungkin menjadi keahlian kita gitu. Tapi kita nggak memberdayakan ini. Misal contoh, kita punya banyak teman. Kita jadi ketua RT. Tapi kita nggak memanfaatkan teman-teman kita, padahal kita ini memberikan sesuatu hal yang baik untuk mereka. Tapi kita nggak mau kerjakan. Kita merasa takut, aduh nanti saya diomongin begini, begitu. Nah, mungkin Anda tidak tahu caranya pendekatan secara profesionalnya seperti apa. Anda harus belajar. Sebetulnya kalau Anda kata ternyata dia bisa, misalkan dia sakit sekian lama, terus kemudian Anda kenalkan produk ini dan tiba-tiba dia bisa menjadi sembuh, orang akan begitu terima kasih kepada Anda. Sesuatu hal yang bermanfaat kepada orang lain, itu seharusnya kita nggak perlu malu, teman-teman. Tapi karena konsep dalam pikiran kita itu suka berpikir, nanti kalau saya begini, orang nanti jadi nggak mau sama kita, nggak mau berteman sama kita, dan lain sebagainya. Nah, itu Anda tidak bijak di dalam mengelola sumber daya Anda. Ya, Anda selalu takut, Anda selalu lebih enak tenang-tenang begitu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah kita jadi orang yang suka membandingkan sama orang lain. Oh, kalau Pak Amin sih ya hebat lah karena sudah setiap hari jadi itu MC di Maximax. Jadi temannya banyak, kemudian beliau juga punya organisasi begini begitu, pasti bisa sukses. Kalau saya nggak mungkin, karena saya itu nggak bisa. Memang kita boleh belajar dari orang lain, itu benar, bagus. Tapi kalau terlalu membandingkan diri kita sama orang lain, itu membuat kita nggak berkembang, teman-teman. Kita tuh jadinya nggak fokus sama kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Tapi kita malah terobsesi sama kekuatan dan kelemahan orang lain. Nah, ini yang jadi tidak baik, teman-teman. Kita harus bisa tahu apa yang jadi kekuatan kita, karena yang paling kenal diri kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Yang paling tahu kelemahan kita, ya juga diri kita sendiri. Nah, jangan kita bandingkan diri kita sama orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan kita hidup di dunia ini punya keunikan tersendiri, teman-teman. Saya bisa untuk memotivasi.
Anda mungkin nggak bisa, tapi Anda punya kelebihan yang saya tidak miliki. Hanya Anda belum gali itu di mana. Itu loh teman-teman. Dan makanya kenapa saya sangat selalu menghargai semua orang. Karena saya tahu semua orang itu punya potensi, punya kekuatan di dalam dirinya. Hanya dia belum mau membangkitkan. Nah, itu ya. Ini contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah orang biasanya nggak bisa sukses, nggak bisa maju di dalam kehidupannya. Itu juga karena dia tidak bisa mengelola emosinya. Itu suatu sifat, suatu perilaku yang membuat menghambat diri kita. Contoh ya. Kalau ini di tempat kerja nih ya. Misalkan saya melihat ada satu kawan saya. Waktu itu dia ditegur sama atasannya. Karena dia kesel, terus kemudian sakit hati, kemudian akhirnya dia jadi malas gitu loh. Ngapain gua kerja keras-keras begitu? Gua bantu perusahaan ini, dianya nggak ada perhitungan sama sekali begini begitu kan? Nah, jadi akhirnya dia bukan maju, tapi malah sengaja merusakkan diri dia sendiri. Nah, sama kalau kita di Maximek ya. Ada downline sedang komplain sama Anda sebagai upline. Anda bukan mengelola emosi Anda dengan baik, tapi Anda nyala-nyalakan downline Anda. Nah, ini menjadi ciri khas kenapa downline Anda tidak suka kepada Anda. Downline Anda tidak mau lagi menjalankan bisnis ini. Itu juga salah satu sebab, teman-teman, yang banyak kita temui di dalam bisnis jaringan ini. Ya, untungnya saya adalah saya ya boleh dibilang belajar ilmu psikologi, jadi bagaimana mengelola manusia itu sangat paham lah. Jadi saya juga bisa mengelola orang-orang yang sedang kecewa masih bisa kembali. Kalau memang dia masih ada niat ya, itu juga kalau masih ada niat. Tapi kalau nggak ada niat ya saya juga nggak bisa apa-apa. Semua kembali di tangan dia sendiri. Ya, nah jadi begitu teman-teman. Belajar untuk mengelola emosi. Dan terus terang saya bagaimana bisa mengelola emosi saya dengan bagus, Bapak Ibu, itu karena juga saya rajin untuk selalu meditasi. Anda boleh di meditasi itu juga bukan suatu faktor agama. Jadi kalau misalkan bagi seorang muslim Anda boleh doa tahajud, itu juga bisa Anda lakukan. Begitu loh. Jadi apapun gitu loh. Yang penting Anda bisa bagaimana menenangkan diri Anda, mengelola diri Anda. Ketika Anda bisa mengelola cara diri Anda, pikiran Anda bisa mampu mengontrol emosi Anda. Anda bukan diperbudak oleh diri Anda sendiri. Jadi belajar untuk bagaimana mengelola diri Anda sendiri. Karena kalau Anda sendiri, jangan salah, suatu ketika, begitu Anda meledak-meledak, tiba-tiba urusan bisa tambah panjang lebar dan masalah tambah banyak. Mungkinan juga ada orang yang bisa jadi masuk penjara gara-gara begitu. Ya, Anda kalau pernah baca suatu informasi, ada seorang yang lari pagi, tiba-tiba dia bawa seekor anjingnya, kalau tidak salah, lalu kemudian anjing itu buang kotorannya di depan rumah orang. Nah, orang itu kemudian melihat dan dia tidak senang. Marah-marah, kemudian orang ini sudah bilang minta maaf dan kemudian sudah membersihkan kotorannya, tapi orang ini masih terus marah-marah. Akhirnya berantem. Begitu berantem, si yang bawa anjing ini ditonjok, langsung meninggal, teman-teman. Akibat apa? Tidak mengontrol emosinya dan akhirnya masuk penjara. Nah, ini satu contoh kasus, teman-teman. Bagaimana bahwa sangat pentingnya kita mengelola emosi. Itu perilaku yang menghambat kemajuan kita. Saya kasih tahu kepada Anda. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Orang yang sulit untuk komitmen. Orang punya tujuan, tapi nggak berani untuk dia komitmen. Istilahnya kalau kita misalkan bilang, saya mau pacaran ya sama orang, tapi saya nggak komitmen bagaimana saya ingin menikahkan itu wanita. Saya terus ajak dia pacaran, tapi nggak mau tanggung jawab untuk menikahi dia. Coba bayangkan, teman-teman. Kita sama seperti orang yang sebetulnya nggak ada harga sebetulnya kalau begitu. Anda harus bisa komitmen dan disiplin sama diri Anda. Orang-orang yang bisa disiplin, selalu hadir, selalu mau maju di dalam Zoom atau dalam pelatihan, dalam acara apapun yang kita kerjakan, biasanya menurut saya dari pengamatan saya, itu orang-orang yang bisa maju. Saya nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Belajar dari diri saya sendiri. Dulu ketika saya juga tidak bisa seperti Anda, bagaimana mengajak orang,
bagaimana bisa membina orang, dan lain sebagainya. Tapi setelah makin lama saya terus rajin, saya nggak bisa, tapi saya terus rajin melihat orang. Bagaimana sih orang ini bisa presentasi dengan bagus? Bagaimana mereka bisa memotivasi orang? Bagaimana bisa mempengaruhi orang itu? Lama-lama, akhirnya saya sendiri punya kemampuan itu, teman-teman. Nah, jadi mulailah dua hal yang penting ini. Komitmen dan disiplinkan diri Anda. Tanpa disiplin, Anda tidak akan bisa maju juga sama hidup ini. Karena kenapa? Karena Anda selalu menunda. Nah, itu juga satu faktor. Ya, Anda janji, oke, saya akan selalu setiap Rabu akan Zoom dan ajak undang teman saya. Tapi kenyataannya Anda sendiri tidak pernah hadir. Nah, itu contoh. Ya, nah di dalam bisnis ini sama begitu, teman-teman. Ya, nah itu beberapa poin yang penting ya. Nah, berikutnya hal yang penting adalah suka komplain, suka ngeluh sama hidup. Aduh, maaf Pak Hari, ini lagi pandemi, susah saya mau cari jaringan. Saya kalau orang yang sudah ngomong begini, memang ya saya juga nggak salahkan kalau dia ngomong gitu, memang benar, kenyataannya memang pandemi. Tapi kalau Anda selalu berpikir pandemi itu yang membatasi diri Anda salah, teman-teman. Karena kenyataannya ada orang dalam kondisi pandemi, ada juga orang yang sukses. Dalam situasi apapun selalu ada ini. Ada orang yang dalam kondisi tenang pun ada orang yang gagal juga kok. Bukan selalu sukses. Jadi kondisi apapun tergantung dari cara kita berpikir. Kalau Anda kata semua orang ngikuti dengan Anda bilang saya lagi pandemi, itu restoran tidak akan pernah buka dan semua akan jadi pengangguran, hotel-hotel juga tidak buka dan lain sebagainya. Nggak ada yang bisa dikerjakan dong sama hidup kita kan. Jadi jangan suka kita terlalu gampang ngeluh sama hidup. Terlalu gampang mudah untuk komplain sama hidup ini. Orang yang selalu ngeluh, selalu komplain, itu namanya orang yang nggak pernah diberikan berkat lebih besar sama orang, sama Tuhan. Kenapa? Yang sedikit ini saja dia miliki aja dia selalu komplain kan, selalu ngeluh. Bagaimana kalau andai kata suatu ketika Tuhan berikan kita yang lebih besar, dia tetap juga ngeluh, masih nggak puas, selalu nggak pernah bersyukur. Nah itu orang-orang yang memang nggak pernah maju sama hidup. Akhirnya nanti apa? Ya ntar dia merampok lah, makin lama makin yang tidak benar, Bapak Ibu. Nah, jadi buangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, yang terakhir adalah yang saya ingin mau sharing sama Anda. Supaya ini jadi pegangan untuk Anda dalam kehidupan ini. Ya. Anda bersama Maximex, saya yakin sebetulnya Anda makin bertumbuh, berkembang maju dari sisi cara Anda berpikir, dari sisi mental dan kualitas Anda. Kenapa? Karena saya menyiapkan support system itu untuk membimbing Anda. Melatih Anda untuk memberikan Anda maju sama hidup ini. Menjadi orang-orang yang punya kualitas mental yang hebat. Ketika Anda punya kualitas mental yang hebat, maka Anda bisa menularkan itu dalam cara Anda mendidik anak-anak Anda jadi lebih hebat. Ketika anak Anda lebih hebat, maka nanti semua orang-orang di lingkungan Anda bisa jadi hebat. Karena berkat Anda itu. Dari lingkungan Anda hebat itu, maka nanti akan pengaruh kepada negara ini. Karena semua orang-orangnya sudah jadi benar. Tidak gampang ngeluh, tidak gampang berbuat kejahatan, tidak gampang berpikir yang negatif. Karena diri Anda sudah jadi orang yang benar. Itu tujuan saya ada di Maximex, teman-teman. Ya. Nah, yang terakhir adalah satu sikap atau perilaku atau suatu kebiasaan yang sangat jelek. Biasanya orang itu nggak maju sama hidup karena dia nggak pernah berani untuk mengambil resiko sama hidupnya. Kalau dia mau keluar, nanti dia takut ada orang yang mencuri atau merampok dia, ada orang yang nanti menabrak dia, ada orang menularkan virus corona sama dia. Nih orang-orang yang nggak pernah berani ambil resiko, biasanya nggak pernah sukses, teman-teman. Anda boleh baca sejarah deh. Ya, orang yang berani maju di dalam hidupnya, justru mereka lah yang bisa membuat perubahan di dalam hidupnya. Tapi kalau Anda nggak pernah berani ambil resiko, aduh saya mau jalan Maximex, takutlah gitu kan. Karena semua orang bicara MLM itu jelek. Tapi kita nggak pernah untuk bisa mengatakan bahwa nggak semua orang itu MLM itu jelek. Memang ada MLM yang jelek, tapi ada MLM yang benar, yang bisa bertahan sampai 100 tahun.
Kenapa kita nggak mau lihat yang benarnya gitu? Maximax ini adalah yang benar. Kalau dia tidak benar, saya nggak mungkin berani muncul sama di depan Anda. Karena saya punya tujuan yang jelek. Tapi karena saya punya tujuan yang baik, saya ingin membangun untuk orang-orang maju di dalam hidupnya. Saya muncul selalu di hadapan Anda. Saya berikan. Saya ingin kita sama-sama maju di dalam kehidupan ini. Saya tidak di belakang layar. Saya terjun sampai ke daerah, teman-teman. Saya membantu Anda. Saya bukannya di belakang layar. Jadi saya juga berjuang sama kerasnya seperti Anda. Mungkin saya jauh lebih keras daripada Anda, kalau saya boleh katakan. Kenapa? Karena saya banyak yang saya harus kerjakan. Saya masih punya bisnis saya yang lain. Saya masih punya organisasi yang saya lakukan. Saya masih punya saya sekarang tambah dengan kuliah yang baru. Saya punya juga sama keluarga. Saya juga mesti urus kantor dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau ngomong alasan, semua orang akan membenarkan dirinya, teman-teman. Makanya saya tidak pernah mau ngomong soal, oh begini, begitu. Tidak. Saya kerjakan saja. Karena saya tadi sudah bilang, kita punya sumber daya sendiri yang kita bisa kelola. Tergantung kita nih. Kita mau gunakan waktu kita dengan efektif dan efisien, atau kita biarkan waktu kita berlalu begitu saja. Sementara ada orang lain, hari ini saya berbicara di sini, di sana di depan saya ada leader yang lagi sedang presentasi bisnis Maximax. Begitu. Nah, tinggal tergantung kita kan. Anda di sini hadir di dalam Zoom, ya. Kita sama-sama belajar. Dengarkan mungkin satu materi saya yang sekecil ini. Siapa tahu ini bisa membuat lampu di kepala Anda menyala. Menimbulkan satu kesadaran di dalam diri untuk membangunkan kehidupan Anda. Karena nggak ada orang lain yang bisa membuat Anda bangga kecuali diri Anda sendiri. Itu yang kita harus catatkan, teman-teman. Catatkan di dalam diri kita. Nggak ada orang lain yang bisa membuat Anda bisa bangga sama hidup Anda kecuali Anda menciptakan itu untuk diri Anda sendiri. Melalui bisnis Maximax, Anda mampu untuk melakukan itu. Karena kalau suatu ketika Anda bisa menemukan dua orang jalur di bawah Anda, kiri dan kanan Anda berkembang, Anda sudah pensiun sebetulnya. Setiap hari terima hasil. Dan suatu ketika itu Anda tinggal mengumpulkan, dan datanglah dari mulai hadiah tur, reward logam mulia 20 juta, 50 juta, hadiah mobil 130 juta, bahkan uang 1 miliar, teman-teman. Itu sistem yang sudah ada di dalam Maximax, yang memungkinkan di depan mata kita itu tinggal Anda kapan Anda mau raih, karena itu semua sudah sistem. Saya nggak bisa kotak-katik, Bapak Ibu. Itu sistem. Semua itu sudah ada di dalam perhitungannya. Nah, tinggal tergantung Anda. Anda mau seriusi untuk mengejar ini kapan? Ya, tergantung Anda kan. Atau Anda tetap harus hanya mengeluh, komplain sama hidup, atau terus melihat ada orang lain, kenapa orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa. Lalu kita ngeluh terus dan tidak mau memperbaiki diri. Nah, itu tips dari saya, teman-teman. Saya berharap setiap minggu Anda dapatkan hal-hal yang baik, dan kemudian Anda bertumbuh dan berkembang maju sama hidup ini. Dan bertumbuh, berkembang maju bersama Maximax. Semakin Anda bisa maju bersama Maximax, saya yakin nih Bapak Ibu, ya, Anda pasti akan menjalankan kehidupan ini jauh lebih mudah, dan kebahagiaan akan jauh lebih mudah juga Anda dapatkan. Karena kalau soal uang Anda sudah tidak perlu menjadi masalah lagi. Ya, yang Anda harus pikirkan adalah ketika Anda sedang loyo, sedang jatuh, bisnis Anda ingatkan, saya ini cuma hanya membangun 2 jalur saja kok. Masa dari sekian banyak ini lama-lama saya nggak ketemu orang yang benar-benar seperti saya yang seriusnya gitu loh. Coba pikirkan. Masa sih selama ini nggak akan ketemu nih? Pasti ketemu. Hanya Anda terus menggali aja gitu loh. Tinggal menunggu kapan itu saatnya datang, teman-teman. Jadi jangan menyerah. Jangan mudah untuk menyerah sama hidup sebelum Anda mencapai hasil. Dan Maximax adalah pasti bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Mari kita maju bersama Maximax. Sukses untuk Anda semuanya. Semangat pagi!